Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, berjumpa lagi dengan aku Jainal Abidin di channel aku Jainal Patmaraga. Salim subhanallah. Jadi kemarin itu persidangan tanggal 9 Agustus 2023 di perkara nomor 33 garis miring PDT.G garis miring 2023 garis miring PN.BJM. Selaku penggugat adalah Sugiyarti, kemudian tergugat adalah PT MHB tergugat 1 dan Elin Ayu tergugat 2. Kemudian di dalam persidangan tersebut ada pihak juga yang mencampuri, yaitu para pemohon intervensi, ada 4 orang. Aku sendiri adalah pemohon intervensi 1 ya. Nah, jadi kemarin diajukan bukti tambahan ya untuk pihak dari tergugat 1 dan 2 yang semula buktinya berjumlah 6, kemudian ditambahkan 6 sehingga menjadi 12. Dan yang menarik adalah bukti nomor 7 ya. Bukti nomor 7 di sini disebutkan adalah bukti otentik, difotokopi dari asli dan dilegis, kwitansi tanda terima, bukti pembayaran asli milik PT Mutiara Habibi Berkah MHB. Di sini tujuannya untuk membuktikan bahwa baik penggugat garis miring tergugat intervensi 1 dan para penggugat intervensi saling berkolaborasi dalam suatu kejahatan, yaitu pemalsuan surat yang seolah-olah benar adanya, di mana kwitansi asli pihak perusahaan dalam kurung MHB yang menandatangani adalah bagian kasir, bukanlah direktur, dan memiliki ciri khusus yang tidak diketahui oleh orang lain selain direktur sebagai approval uang diterima. Begini ya yang disebutkan di dalam daftar bukti yang diserahkan oleh advokat dari tergugat 1 PT MHB dan tergugat 2 Elin Ayu. Nah saudaraku, untuk lanjutnya coba kita lihat cuplikan video ini. Nah lihat ya. Nah di video ini terlihat bahwa Elin Ayu sedang duduk, kemudian koordinator level pertama Rahmania SE ya berdiri di depan para jamaah mereka ya, yang mana mereka saat itu melakukan pembayaran ya saudaraku, pembayaran uang umrah ya. Nah ini peristiwanya terjadi di DWD Banjarmasin, Hotel DWD Banjarmasin tanggal 23 Juli 2022, setahun yang lalu ya saudaraku. Nah juga lihat ya, di sini ada foto di mana ini petugas dari MHB ya, bawahan dari Elin Ayu bernama Wahyu sedang menghitung uang lembaran ratusan ribu, dan di lingkaran yang di bawah di atas amplop juga uang ratusan ribu, uang yang diterima Elin Ayu. Dan di hadapan mereka Elin Ayu ada kwitansi ya, ada kwitansi, ada amplop ya yang diserahkan bila menerima kwitansi, menerima uang, kemudian diserahkan amplop, begitu ya. Nah, sangat jelas sekali di sini terlihat bahwa kwitansi tersebut dibuat secara berhadap. Ya. Nah, bagaimana kwitansinya ini? Ini kwitansi yang dibuat pertama kali pembayaran dilakukan oleh Rusna Hasbullah. Ada 3 kwitansi. Ya. Nah, jadi kwitansi ini dengan alamat di sini, alamatnya ini palsu, saudaraku. Di sini disebutkan alamatnya Jalan Tamrin, Perum Rezeki Residen. Sebenarnya alamatnya bukan itu namanya. Alamat yang sebenarnya adalah Raden Wijaya, saudaraku. Ya, itu alamat yang sebenarnya. Jadi dia yang memasukkan ini kwitansi, bukan orang lain yang memasukkan. Dia sendiri yang memasukkan dengan identitas ini. Dan ini fiktif, ini tidak jelas juga nih atas nama yayasan. Kemudian dia mengaku lagi di sini sebagai PT Mutiara Habibi, dan alamatnya juga alamat fiktif ini. Sudah dicek ya. Jadi kedua alamat ini baik yayasan Anissa maupun MHB yang beralamat di Jalan Tamrin ini fiktif. Ini palsu ya saudaraku, alamatnya palsu. Jadi ada kwitansi yang ditandatangani tanpa stempel dan ada pakai stempel. Yang ini distempel Anissa ya, yayasan. Yang ini MHB yang ada stempelnya. Nah ini ya saudaraku. Untuk membantah bukti yang disampaikan bernomor 7 ini ya saudaraku, kami buatkan link video ini. Mari kita lihat lagi cuplikan dari pernyataan para jamaah yang semuanya mereka menerima kwitansi yang sama, baik yang mereka yang berangkat maupun yang tidak diberangkatkan.
Kuitansinya sama dan dibuat berhadapan dengan Elin Ayu. Elin sendiri yang membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam rangka membuka fakta peristiwa dan saksi-saksi serta bukti-bukti yang real yang kita buat. Jadi kami di sini berkumpul ya. Pertama-tama kita ingin nanyakan kepada Syed Khairil Al-Hasani. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu acara promo PT MHB Donatur Hamba Allah 23 Juli 2022 hari Sabtu bertempat di Hotel DWD. Nah, jadi ada promo waktu itu saya bersama teman-teman ada sebelah saya ini dan kami waktu itu diminta untuk bayar DP sebesar Rp2.500.000. Nah, ini bukti transaksinya seperti ini. Ya. Ya, dekatkan. Ini ya, betul. Kemudian ini ada beberapa orang yang kwitansi yang sama. Itu atas nama siapa? Nama perusahaan atau nama apa? Ini Anissa Tor Habibi Travel, Jalan Muhammad Tamrin Marzuki, Residensi Blok C, Banyuwangi, Jawa Timur. Tanggal berapa dibuat? Dibuat tanggal 25 Juni 2022. Itu tanda tangan siapa di sana? Tanda tangan Elin Ayu. Waktu tanda tangan apa berhadapan atau tidak? Langsung berhadapan. Langsung berhadapan. Iya. Dan kwitansi ini apa berangkat atau tidak? Ini kwitansi berangkat, ada yang berangkat dan ada yang tidak. Oh begitu. Jadi valid langsung di hadapan Elin Ayu. Langsung di hadapan Elin Ayu. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, yang seperti ini itu kwitansi yang kedua. Modelnya seperti itu. Iya. Nah, dengan adanya kwitansi maka kami diperbolehkan membuat paspor. Buat paspor, dibeli perlengkapan ini untuk paspor. Itu Paspor acara pembuatan paspor di mana? Pembuatan paspor di tempat Ibu Erni yang beralamat di Belitung. Tanggal berapa itu peristiwanya pembuatan paspor? Tanggal Jadi 20 20 Agustus kami membuat paspor, tanggal 21 Agustus manasik di Istiqlal. Itu yang pembuatan paspor siapa yang mengadakan? IC paspor. Iya. Jadi paspor ini kita membuat tidak datang ke kantor, tapi orang-orang masjidnya Sabilal Mutadin. Oh iya, untuk yang manasiknya. Manasik. Jadi mungkin dihadiri lebih dari 100 orang lebih. Berarti yang mengadakan manasik yang mengadakan uji paspor itu adalah kantor dari imigrasi Banjarmasin. Dari imigrasi Banjarmasin kemudian mengundang tim ke rumah Ibu Erni. Iya. Jadi mempermudah istilahnya kan, mempermudah jamaah. Ada berapa? Paspor. Itu yang orang membuat itu kan berapa orang? 70 orang kurang lebih. Kalau saya Khairil sendiri berangkat atau tidak? Alhamdulillah saya berangkat. Yang tidak berangkat di dalam gugatan perkara itu siapa itu namanya? Yang tidak berangkat namanya Muhammad Rujaini. Oh iya, padahal sudah membayar ya? Sudah membayar, sudah keluar paspor, kemudian sudah keluar ID card tempat menginap hotel di Makkah dan Madinah, dan itu sudah ada di apa namanya, Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian apa ya? Kementerian Agama. Assalamualaikum. Ulun salah satu jamaah daripada PT Mutiara Habibi Berkah yang bisa berangkat, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, ulun diberikan kwitansi. Yang pertama, untuk pembayaran paspor dan perlengkapan sebanyak 2,5 juta. Tambah 1 juta. Tambah 1 juta untuk paspor. Yang kedua, ada tambahan lagi 6 juta 300. sebanyak 6.300.000, itu katanya untuk DP. Nah, dengan ini ulun bisa diberangkatkan oleh PT Mutiara Habibi Berkah. Alhamdulillah, dengan kwitansi ini, dengan kwitansi yang sama kepada semua jamaah yang berada di Banjarmasin, Banjarbaru, Plehari, Kota Baru, Batu Licin, Ulu Sungai, dengan dua nota ini kami semua diberangkatkan oleh PT MHB. Tetapi ada juga yang enggak diberangkatkan. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Saya level pertama
koordinator yang direkrut oleh MHB. Kemudian saya mengumpulkan beberapa teman-teman untuk saya rekrut sebagai koordinator untuk bersiar untuk mencari jamaah dan untuk ada pertemuan di Hotel DWD. Perkenalan pertama saya dengan Ellen Ayu itu pada saat kami bersama-sama ikut di travel lain. Pertemuannya itu singkat sekali, dia di atas pesawat. Langsung perkenalan itu berlanjut, ternyata kami sama-sama satu travel dan perjalanan sampai di Madinah dan di Mekah. Pertemuan kami pada saat kami sama-sama satu travel dan pulang ke Indonesia, pulang ke daerah masing-masing. Saya ke Banjarmasin dan Ellen Ayu ke Banyuwangi. Beberapa setelah datang umroh, ya ada kontekan Ellen Ayu ingin berprospek ke Banjarmasin, katanya. Pertama hadir di Banjarmasin, Ellen Ayu menghubungi saya dan saya mencarikan tempat. Tempat yang kita temukan adalah Hotel DWD Syariah di Banjarmasin untuk mengumpulkan beberapa calon jamaah yang sudah kami bersiar dengan teman-teman koordinator yang lainnya. Berkumpullah di Hotel DWD Syariah dengan pertemuan yang pertama pada tanggal 23 Juli. Kegiatannya adalah promo untuk mensiarkan umroh gratis dan dengan donatur hamba Allah yang ada di Arab Saudi, katanya. Untuk pembayaran, karena itu dibilangkan untuk keberangkatan gratis, ada biaya administrasi dan perlengkapan. Dimintalah kami semua untuk mengumpulkan dana, meminta kepada jamaah yang kita ajak ke siar, mereka per orang itu 2.500.000 karena itu untuk biaya administrasi dan perlengkapan di luar dari biaya pembuatan paspor. Untuk paspor itu 1 juta. Untuk tambahan biaya Setelah mau berangkat. Setelah proses berjalan mengumpulkan data-data jamaah, data kelengkapan jamaah, KTP, kartu keluarga dan sebagainya, berjalanlah waktu. Terus diminta lagi untuk tambahan, katanya untuk DP Amitra dengan tambahan 6,3 juta, 6.300.000. Jamaah tetap membayar dengan biaya 6,3 tambah 2.500.000 jadi 8,8, dan itu tetap akan disampaikannya oleh Ellen Ayu, akan diberangkatkan dan akan dikembalikan uangnya nanti setelah di Arab Saudi kepada seluruh jamaah. Yang mengembalikan itu katanya hamba Allah. Untuk biaya yang diminta itu yang 2.500.000 dan 6,3 itu dibuatkan kwitansi dan tanda tangan Ellen Ayu sendiri. Contohnya Ibu Rusnah yang pertama kali yang untuk setor 2.500.000. Yang pertama di tempel dengan stempel Anissa. Ini kwitansi yang pertama Anissa dan ada stempel dan juga tanda tangan Ellen Ayu sendiri. Yang kedua ini kwitansi yang berupa dengan nama PT Mutiara Habibie. Dengan kwitansi ini semua yang sudah tanda tangan tulis dalam dengan stempel, semua jamaah berangkat. Ada juga yang tidak berangkat. Alasannya? Yang gagal berangkat lantaran karena di Amitra itu reject. Kwitansi ini memang kami buat sehadap dengan Ellen Ayu. Alhamdulillah dengan adanya 2 kwitansi tadi, maka cukuplah syarat kami untuk membuat paspor, kemudian dapat koper, dapat perlengkapan umroh, hingga kami bisa diberangkatkan Dengan kwitansi yang sama dengan peserta kwitansi yang yang lain. sama Jamaah. dengan seluruh jamaah yang berangkat sama semua, dan yang tidak berangkat juga seperti itu kwitansinya. 2 kwitansi tadi yang ulun sampaikan, ulun diberangkatkan oleh PT MHB ini. Dengan pembayaran yang 2 kwitansi tadi, kami boleh membuat paspor dan pembuatan paspor jadi semua. Ellen Ayu ada di tempat izin pembuatan paspor itu. Ellen Ayu pembuatan izin paspor, beliau berhadir. Nah kebetulan pada waktu itu ada salah satu teman kita yang setelah membuat paspor cuman hilang. Kemudian saya ngomong kepada Ellen Ayu untuk minta bantu. Akhirnya Ellen Ayu membantu menghubungkan dengan salah satu petugas di imigrasi.
Akhirnya teman saya ini bisa membuat paspor lagi. Kwitansi yang dibuat sama dengan orang-orang yang lain gitu. Untuk fasilitas Easy Paspor itu semua jamaah yang diajukan oleh Mutiara Habibie ini dipastikan semua jadi. Cuma dalam pelaksanaannya karena calon-calon jamaah yang sudah membayar DP sesuai arahan si travel ini, otomatis kan mereka berharap lebih nih. Artinya dengan paspornya pun sudah jadi dan dijanjikan pasti akan berangkat, tapi kenyataannya tidak sesuai, yang dikatakannya reject, yang reject kan calon jemaah ada yang reject. Justru malah yang sejak awal, sejak bulan Juli, Agustus, September dijanjikan terakhir itu berangkat 14 Januari 2023, sampai hari ini pun jamaah-jamaah tersebut tidak ada yang diberangkatkan. Semestinya kalau memang tidak diberangkatkan dengan alasan yang tidak masuk akal, travel harus mengembalikan uang DP jamaah. Ya. Bukan menahan uang jamaah, diberangkatkan tidak, uangnya dimakan. Ini sudah jelas tipu muslihat yang dilakukan oleh si Biro Travel ini.